Dipersilakan kepada Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiza Maria. Nama saya Faiza Maria, kelas 1205, nomor absen 10. Selaku host dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pemberontakan G30 SPKI, dimulai dari peristiwanya hingga analisis teks sejarahnya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan moderator untuk melanjutkan acara webinar ini. Pada moderator, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Faiza yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Ahmad Surajra. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang analisis teks cerita, yaitu pemberontakan G30 SPKI, yang akan dibahas langsung oleh narasumber kita, Libertino. Yang belum tahu siapa sih Libertino, dia adalah seorang yang cerdas dan berwawasan luas. Dia lahir pada 17 September 2004. Dan dia juga hobi bermain sepak bola. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memberitahu bahwa nanti akan ada absensi yang akan diberikan pada saat pertengahan acara. Bagi peserta untuk kerjasamanya untuk fokus pada materi yang akan disampaikan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Untuk Libertino, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, sudah terlihatkah layar saya? Sudah. Sudah. Oke, bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Libertino Tajulu dari kelompok 6 akan mempresentasikan novel sejarah yang bertema pemberontakan G30 PKI. Saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang peristiwanya dulu, baru saya akan nanti menjelaskan tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari novel sejarah G30 PKI. Ya, gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan gerakan 30 PKI menjadi salah satu sejarah kelam di negara Republik Indonesia. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang terjadi di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka ini melakukan semacam penculikan terhadap 10 perwira tentara nasional Indonesia atau TNI. Mereka ini adalah orang penting yang menjadi juga pencetus ideologi Pancasila. Nah, tragedi 30 September ini masih menjadi luka dalam yang masih belum sembuh dan masih diingat banyak orang. Dan beberapa orang masih semacam trauma lah. Oke. Pemberontakan PKI. PKI ini berdiri pada tanggal 23 Mei 1920 sebelum terjadi G30 PKI ini. Sebelum terjadi G30 PKI, Partai Komunis Indonesia itu pernah juga melakukan pemberontakan. Karena mereka pernah tidak setuju tentang ideologi pemerintah dan mereka ini sudah berencana membuat ideologi baru dan menggulingkan pemerintah. G30 SPK ini adalah salah satu peristiwa terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Saat itu, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, Letkol INF Untung Samsuri memerintahkan pasukan dari Resimen Cakrabirawa untuk menculik sejumlah jenderal petinggi Angkatan Darat yang kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Sejarah dari G30 SPK ini yang pasti dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Mereka ini memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mereka ingin mengganti negara kesatuan Indonesia menjadi negara komunis. Negara komunis ini yang berarti memiliki ideologi baru, ingin membuat pemerintahan baru yang sudah disatukan Indonesia pada kemerdekaan, dan mereka ini ingin
membuat negara Indonesia menjadi negara yang tanpa agama dan tanpa kepercayaan. Tragedi 13 PKI, gerakan 13 PKI ini dipimpin oleh DN Aidit yang saat itu juga merupakan ketua dari PKI. Peristiwa ini juga menjadi titik awal jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno dan kemudian digantikan oleh Jenderal Soeharto. Selanjutnya PKI kemudian dituduh menjadi dalang dari tragedi tersebut. Jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 membuat versi lain dalam peristiwa berdarah ini yang sebelumnya tabu dibicarakan, kemudian mengemuka ke publik. Dalang yang disebut antara lain konflik internal Angkatan Darat, Soekarno, Soeharto, dan unsur asing terutama Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Para korban dari petinggi militer yang kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi, hingga ini terus dikenang masyarakat. Mereka ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan Pongbuaya, Jakarta Timur. Jadi PKI ini ingin menculik para perwira dan membunuh mereka karena mereka juga orang yang penting, dan mereka di sini hingga melibatkan intelijen Amerika Serikat. Berikut para korban keganasan PKI. Seperti yang telah banyak ketahui dalam peristiwa ke-13 PKI ini, 10 perwira tinggi Indonesia menjadi korban. Di antara 10 perwira ini, 7 diantaranya adalah pahlawan revolusi yang ada di gambar. Mereka ini diculik karena mereka adalah jenderal dan peran penting di tentara negara Indonesia. Sisa dari 7 perwira ini ditembak di rumah mereka saat jam 12 malam. Yang 7 pahlawan revolusi ini diculik dulu, yang kemudian dikubur di lubang buaya. PKI ini sempat juga menguasai stasiun radio Republik Indonesia. Upaya penculikan ini yang dilakukan para perwira TNI, mereka ini mengambil alih stasiun radio yang telah diduduki oleh pasukan PKI dengan mengumumkan bahwa Dewan Revolusi sedang melepaskan kekuatan dari Dewan Jenderal. Dari peristiwa ini sudah termasuk dengan urutan peristiwa ya. Berikut ini adalah penangkapan dan peradilan PKI. Tragedi ini terjadi mengharuskan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad saat itu, Majen Soeharto, bergerak cepat memadamkan pemberontakan. Pada akhirnya mereka pun bergerak juga setelah mengetahui tragedi-tragedi ini dan memadamkannya dengan cepat. Penangkapan ini dilakukan dengan cepat, dalang dari PKI semua diburu dan ditangkap. Ini udah mau masuk ke orientasi atau akhir dari cerita. Ini akan menjadi penutupan dari cerita tersebut. Bahkan organisasi yang tertentu sebagai simpatisan atau orang-orang yang berhubungan dengan PKI juga ditangkap dan diadili. Kemudian beberapa pemimpin PKI juga diadili di pengadilan militer luar biasa. Ada pula yang mendapatkan hukuman mati. Ketua PKI DN Aidit yang turun merancang gerakan ini bersama dengan Ketua Biro Khusus PKI Sam Kamaruzaman melarikan diri ke Jawa Tengah, namun kemudian ditangkap dan dibunuh. Saya selipkan amanat di sini karena ini adalah salah satu struktur dari novel sejarah yang saya lihat. Berikut adalah amanat-amanat juga, dan ini saya selipkan agar bangsa Indonesia bisa mengambil hal penting dan sejarah penting dan mengambil nilai dari G13 PKI ini agar bisa memperbaiki Indonesia dan menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, saya di sini akan menganalisis teks sejarah yang saya baca tadi, dan saya akan menjelaskan secara rinci yang saya bisa. Jenis teks sejarah yang saya baca itu adalah non-fiksi atau sejarah nyata. Jadi cerita itu adalah cerita nyata yang bukan buatan. Dan berikut struktur orientasi, urutan peristiwa, dan orientasi. Struktur orientasi itu yang saya baca dari awal, yang saya masih jelaskan tentang apa itu PKI dan kapan itu terjadi. Urutan peristiwa adalah yang saya jelaskan tadi tentang penculikan dan pembajakan radio.
reorientasi yang saya jelaskan adalah tadi penangkapan dan pembunuhan dan hukuman-hukuman pada orang-orang yang terlibat dengan PKI. Nah, ada juga kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini adalah salah satu bentuk analisis dari teks sejarah. Saya hanya mengambil 4 dari struktur teks dari kaidah kebahasaan itu ada pronomina. Saya pronomina, frasat verbial, verba material, dan konjungsi temporal. Saya akan berikut orientasinya. Oke. Nah, saya akan menjelaskan tentang pronomina. Pronomina itu adalah kata ganti subjek. Bisa tunggal, bisa jamak. Pronomina ini adalah kayak kata ganti, kayak misalkan Siti menjadi dia, misalkan mereka. Contohnya adalah mereka yang mengganti negara kesatuan menjadi komunis, yang dimaksud mereka adalah PKI. Nah, terus saya akan juga menjelaskan tentang frasa adverbial. Frasa adverbial itu adalah semacam frasa yang lebih ke kata, semacam kata sifat. Contohnya entah besar, kecil, cepat, seperti itu. Saya ini mengambil contoh-contoh yang teks yang saya baca tadi. Ada dari terbesar, ada yang cepat, itu adalah contohnya. Jahat itu juga termasuk dalam frasa adverbial. Yang ketiga adalah verba material. Verba material itu adalah kata kerja yang dimaksud melakukan sesuatu di saat itu. Seperti biasanya diawali dengan me, seperti melakukan, menculik, menggulingkan, mengganti, mengambil, dan melepaskan, dan juga melarikan diri. Dan yang terakhir, saya jelaskan tentang konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah kata penghubung yang dimaksudkan untuk menjelaskan waktu atau latar kapan hal itu terjadi. Ini juga bisa dijadikan sebagai penghubung antara dua kalimat dengan waktu yang berbeda. Contohnya, sebelum tragedi G30 SPK terjadi, Anda bisa baca sendiri contoh-contohnya. Hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada yang kurang, bisa dikoreksi, dan mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Libertino yang telah memberikan materi. Dan selanjutnya sesi tanya jawab saya buka. Dan untuk bertanya silakan langsung perkenalkan diri atau bisa menulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk absen ya. Ya, Yoga, dipersilakan untuk bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Budi Utomo dari kelompok 2. Di sini ada pertanyaan dari kelompok saya. Jadi organisasi PKI ini kan organisasi yang cukup negatif bagi negara kita. Pertanyaannya, kapan pertama kali diketahui keburukan PKI? Baik, terima kasih. Ya. Untuk jawabannya, silakan Libertino. Oke, saya akan menjawab. Keburukan PKI ini ketahuan ketika Soekarno menetapkan keputusan baru di negara, dan keputusan itu ditolak oleh PKI, dan mereka itu sempat juga masih menerima dengan hangat keputusan-keputusan yang pernah dibikin Soekarno untuk pemerintah Indonesia. Cuma PKI ini semakin lama mereka ini ingin membuat ideologi baru. Nah, disitulah mereka berencana untuk menggulingkan pemerintah Soekarno karena mereka ini tidak setuju dengan semua seperti kayak
Pancasila contohnya. Mereka itu nggak setuju tentang Pancasila yang mengatasnamakan seperti Indonesia itu negara yang penuh agama. Mereka itu tidak setuju tentang itu, dan disitulah mereka melakukan pemberontakan-pemberontakan kecil dalam misalnya menculik orang-orang yang belum terlalu penting lah, dan melakukan kericuhan di sekitar pemerintahan, sekitar kantor-kantor yang pernah diduduki Soekarno, seperti itu. Baik, terima kasih Libertino untuk jawabannya. Gimana untuk Yoga, sudah puas dengan jawabannya? Sudah, terima kasih. Oh ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Mayan, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya di sini itu dari kelompok 1 ya. Pertanyaannya, kenapa kelompok 6 memilih teks cerita sejarah peristiwa G30 SPKI sebagai teks yang dianalisa oleh kelompok 6? Baik, Gitu pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya, Mayan. Oke, sama-sama. Silakan Libertino. Oke, kami memilih tema pemberontakan G30 SPKI sebagai tema yang akan kami jelaskan di VCT kali ini karena kebetulan bulan ini akan ada perayaan G30 SPKI, yaitu tanggal 30 September. Nah, saya juga mempunyai ide itu karena saya juga ingin mengingat kembali tentang pemberontakan itu, dan kebetulan ini adalah saat yang tepat untuk saya mengingatkan pada kalian. Itu sih, alasannya. Terima kasih Libertino. Bagaimana Mayan, sudah puas dengan jawabannya? Oke, makasih banyak jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, Anindya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dari kelompok 4, Anindya, sebagai Anindya Nuralia, ingin bertanya, kenapa sih di dalam teks cerita sejarah itu harus dibuat atau ditulis secara kronologis? Itu dia pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, untuk jawabannya silakan Libertino. Ya, seperti yang saya pernah baca tentang teks sejarah, novel sejarah itu kan maksudnya menceritakan tentang hal yang masa lampau, sejarah-sejarah tentang apa aja itu. Nah, dari sejarah-sejarah itu kita bisa simpulkan dan analisis. Nah, novel sejarah ini kan, materi ini kan mempunyai struktur-struktur atau materi tersendiri dalam menganalisis. Nah, makanya di novel sejarah itu kan memang karena menceritakan tentang sejarah, makanya kita menceritakan tentang kronologi juga. Nah, dari kronologi itu kita analisis, kita kelompokkan menjadi beberapa bagian, seperti orientasi, seperti urutan peristiwa, dan terakhir reorientasi. Itu semua isinya adalah kronologi. Oke. Terima kasih Libertino untuk jawabannya. Bagaimana Nidia, sudah puas dengan jawabannya? Sudah, terima kasih. Ya. Libertino, mohon untuk di stop share screen-nya untuk supaya biar kelihatan semuanya gitu, full. Terima kasih Libertino. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Rizka Rabani. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizka Rabenita dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana sih latar belakang masyarakat pada saat peristiwa G30 SPKI? Terima kasih. Baik, silakan Libertino untuk jawabannya. Bisa diulangi tadi, maaf, pertanyaannya. Saya Rizka Rabenita dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana
latar belakang masyarakat pada saat peristiwa G30 SPKI. Terima kasih. Ya, latar belakang masyarakat di situ memang sih masih karena masih baru-baru kemerdekaan juga, dan mereka juga masih butuh, kayak Indonesia ini kan baru dibuat saat itu karena masih semacam 20 tahun atau 10 tahun setelah kemerdekaan. Jadi ya Soekarno ini karena masih waktu itu diperintah oleh Soekarno, ya masih kayak belum seutuhnya pemerintah Indonesia itu, jadi masih gampang goyah. Nah, masyarakat di Indonesia itu juga masih belum mempunyai satu ideologi yang sama juga, masih gampang terpaku sama orang lain, masih gampang dipengaruhi, makanya PKI ini gampang terjadi, dan mereka itu bisa itu karena mereka juga menghasut dan merekrut orang-orang masyarakat Indonesia juga yang masih bukan kosong sih, masih linglung lah, masih belum mempunyai ideologi negara. Itu sih latar belakang masyarakat Indonesia yang masih belum terlalu sempurna dalam mengetahui tentang pemerintahan Indonesia ini. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Libertino. Untuk Rabani, sudah puas dengan jawabannya? Iya, terima kasih. Ya. Oke, mungkin cukup sesi tanya jawab kali ini. Maka dari itu untuk sesi tanya jawab saya tutup. Terima kasih kepada yang sudah bertanya dan yang berikan kesempatan kepada Libertino untuk memberikan closing statement-nya. Ya, itulah presentasi saya tadi. Jika tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih sudah mau mendengarkan dengan ikhlas tentang presentasi saya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang dimengerti. Yang penting tadi udah dijawab semua pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Libertino untuk closing statement-nya, dan terima kasih juga kepada peserta yang telah mengikuti materi hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada host. Terima kasih banyak moderator. Sekian dari webinar kelompok kami. Terima kasih kepada Bu Lydia dan teman-teman semua yang sudah berkenan hadir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di stop dulu saya record-nya.